Distal itu yang mana? Nomor berapa? Nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Nomor? 2. TKD. TKD. Itu pilihannya hanya 1 atau 4. Ayo. Mana yang namanya TKD? Nomor 1 atau nomor 4? Kalau kita lihat dari pilihan gandanya, ya kan? Kontortus distal. Yang nomor 1 atau yang nomor 4? 1. Nomor? 1. Nggak tahu. TKD. Ada TKP, ada TKD. Nomor 4. Ingat, tubulus contortus distal itu nomor 4. Yang nomor 2, tubulus collectivus. Tubulus collectivus nomor 3 atau nomor 5? Ayo. 3. Nomor 3. 3. Atau 5. Ayo. 3, Kak. Bintang 3. Yang lain? Yakin nomor 3. Apa itu sebutannya? Nomor 3. Nomor 3 itu menunjukkan di lengkungan bintang. Coba dilihat deh. Bentar, Kak. Saya lihat. Oh. Bentar. Oke. Itu ya. 5 deh, 5. Bentar deh, Kak. 5 ya. Jadi Bentar dulu, Kak, bentar. Oh iya. Benar. Ya deh. Tubulus collectivus itu di nomor 5. Jadi yang terakhir, paling akhir itu adalah tubulus collectivus. Nah, dari sini aja udah ketahuan kan jawaban yang benar berarti yang ya, jadi ya. Jadi contortus distal nomor 4, tubulus collectivus nomor 5. Nomor 2 itu panahnya kurang panjang ya. Pokoknya di yang seperti usus itu adalah nomor 2, itu tubulus contortus proximal. Kemudian yang nomor 1 itu yang bulat ya. Yang bulat seperti kelereng itu. Itu namanya apa? Glomerulus. Dan yang nomor 3 itu adalah lengkung Henle. Oke, masih ingat prosesnya? Gimana prosesnya? Vira. Apa aja itu Vira? Filtrasi. Filtrasi. Mana? Vira. Filtrasi. Absorpsi. Filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi Penyaringan. Yes, penyaringan. Filtrasi. Penyaringan. Reabsorpsi berarti penyerapan. Penyerapan kembali. terus yang masih dibutuhkan oleh filtrasi apa? Sih pembuangan zat yang nggak penting gitu kan. Penambahan. Penambahan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh itu namanya oksidasi. Tempatnya di mana aja itu, Vira? Glomerulus, filtrasi. Glomerulus. Reabsorpsi TKP. DLP. TKD. Apa itu TKP? Tubulus.
Tubul proksimal. Tubulus kontrastus. Oke, prosesnya gimana? Apa yang disaring glukosa? Darah. Jadi darah disaring akan menghasilkan hasil ekspresinya ya. Hasil ekspresinya berupa urin primer. Nah, reabsorpsi itu urin primer menjadi urin sekunder. Kemudian urin sekunder di sini augmentasi itu urin sekunder akan menjadi urin sesungguhnya. Itu ya. Ya. Lanjut yuk nomor 13. Jawabannya apa yang nomor 13? Kakak refresh lagi nih. Bagian H berfungsi untuk, itu ada gambar ginjal, bagian H berfungsi untuk? Itu ureter. Yes, betul. Ureter. H itu adalah ureter. Fungsinya untuk? B. Ureter berfungsi untuk? B. Oke. Oh iya, B. Mengeluarkan urin dari ginjal ke kantong kemih. Sip. Yang A menampung urin sebelum diteruskan ke kantong kemih itu fungsi dari siapa? Yang A. Menampung urin sebelum diteruskan ke kantong kemih. Kalau menampung urin sementara itu fungsi dari pelvis renalis. Pelvis. Kemudian yang C menyalurkan darah menuju bagian-bagian ginjal. Kalau itu berarti pembuluh darah ya. Terus yang D mengeluarkan urin dari kantong kemih itu fungsi dari uretra. Tra. Nah, tra itu keluar. Oke, lanjut ya nomor 14. 1 namanya apa? 2 namanya apa? 3 itu apa? 4 itu ginjal. Nomor 1 hati, jelas ya. Nomor 2 apa? Kelihatan kan? Kantong empedu. Yang nomor 3 di belakangnya lambung, pankreas. Yang nomor 4 itu agak ke bawah itu ginjal. Yang nomor 4 itu ginjal ya. Empedu. Empedu. Yang nomor 2 itu empedu. Nah, sip. Berarti jawabannya apa dong yang nomor 14? 2 bukan. Yang dikeluarkan hati berasal dari perombakan sel darah merah berupa cairan yang ditampung organ pada bagian nomor. Ayo. Empedu. Nomor berapa? Bukan. Nomor? Bukan. Wah. 2. Ayo. Diingat lagi pelajarannya ya. Jawabannya nomor 2. 14. 2. Yuk, yang nomor 15. Lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Bagian kulit yang mengekspresikan keringat ditunjukkan oleh nomor keringat. Kelihatan nggak itu? Kelihatan ya. Nomor 1 apa namanya? Nomor 1 akar rambut. Kalau nomor 3 itu pembuluh darah ya. Nomor 4 itu dermis. Apa? Dermis. Masih ingat bagian dari kulit kan ada 3. Paling atas namanya epidermis, tengah dermis, paling bawah hipodermis. Ya. Oke, yang nomor 1 akar rambut, nomor 2 apa namanya? Itu yang menghubungkan ke pori-pori kulit.
Kelenjar keringan. Oke. Kelenjar keringan. Berarti nomor 15 jawabannya ya? B. Ya, nomor 2. Nomor 16. BB. Nomor 16. Larutan biuret berwarna ungu, berarti itu hasil positif atau negatif? Positif. Negatif. Ya. Apa? Positif. Larutan biuret, kalau dia positif, itu akan berubah menjadi ungu. Biuret itu fungsinya untuk Mengecek diabetes mellitus. Nah, biuret itu untuk mendeteksi ada tidaknya protein, gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa di sampel urin Joko ada proteinnya, gitu. Sehingga menunjukkan warna ungu. Sedangkan untuk Vehling A dan Vehling B itu untuk mendeteksi adanya glukosa dalam urin. Dia akan berwarna merah bata. Itu juga hasil positif. Selain Vehling, kita juga bisa gunakan Benedict. Larutan Benedict itu sama untuk mendeteksi glukosa. Oke, berarti Joko menderita penyakit apa dong? Di urinnya ada protein, juga ada glukosa. Kalau ada glukosa, berarti dia punya penyakit apa? Diabetes. Betul, Diabetes. diabetes. Jangan lupa, diabetes ada 2, ada mellitus, ada insipidus. Diabetes mellitus itu yang terdeteksi ada gula di dalam urinnya. Kalau diabetes insipidus, dia kekurangan hormon ADH. Kalau ini namanya kencingnya terus-menerus beser, kalau kita sih nyebutnya. Itu diabetes insipidus. Jadi orangnya kekurangan hormon ADH, antidiuretik hormon. Nah, itu insipidus ya. Kalau yang warna ungu itu berarti kan ada protein. Kalau protein itu penyakitnya adalah albuminuria. Albumin. Iya, albumin. Albuminuria itu artinya terdeteksi adanya albumin atau protein di dalam urinnya. Kalau mellitus itu terdeteksi adanya glukosa di dalam urinnya. Kalau nefritis itu kerusakan di glomerulus ginjal. Ya, kerusakan nefron ginjal, intinya itu nefritis. Batu ginjal jelas ya. Jadi ada tumpukan kalsium gitu. Membatu di ginjal tuh, batu ginjal. Oke? Berarti nomor 16 jawabannya yang C ya, diabetes mellitus dan albuminuria. Diabetes mellitus dan albuminuria. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 17. Diagram di bawah ini memperlihatkan gambar pegas yang sedang bergetar. Definisi satu getaran untuk pegas adalah gerakan dari titik keseimbangannya ada di titik B. Jadi dari A ke B, ke C, ke B, ke A lagi, itu disebut satu getaran. Atau bisa juga kalau titik awalnya di C, ya berarti dari C ke B, ke A, ke B, ke C lagi. Ya. Jadi dari mana kembali ke situ lagi, itu namanya satu getaran. Berarti nomor 17 jawabannya yang mana? Ayo. Masih bingung. Yang A bener nggak? Dari A ke C, ke B, ke C, ke A.
Bener nggak? Salah ya yang A. Karena harusnya searah gitu. Jadi urut dari A ke B ke C balik lagi ke A-nya urut, bukan seperti itu. Kalau itu kan nggak teratur gitu yang A. Terus yang B gimana kalau yang B? BB. Dari A ke B ke C ke B ke A lagi. Oke, betul ya. Berarti jawabannya yang BB. B. Yang B. BB. Jelas? Ada pertanyaan ngomong aja. Kalau ada pertanyaan langsung ngomong. Lanjut yuk, nomor 18. Perhatikan gambar ayunan bandul di bawah ini. Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh A, B adalah 0,05 sekund, jarak AC 8 cm, maka besar periode, frekuensi, dan amplitudo getaran berapa? Masih ingat rumus periode? Periode itu T besar, titin. Periode, oke, nomor 18. Periode rumusnya titin. Frekuensi fanta. Kalau amplitudo itu tinggal setengah dari jarak A ke C. Itu amplitudo. Jadi otomatis kita bisa langsung mengetahui amplitudonya. Berapa amplitudonya? Berapa cm itu amplitudonya? Amplitudonya itu A ke C dibagi 2, jadi setengahnya. Karena A ke C di sini 8 cm, otomatis amplitudonya adalah 4 cm. Jelas? Jadi amplitudo itu jarak dari titik terjauh sampai ke titik kesetimbangan. Titik kesetimbangannya itu adalah di B. 4 cm. Tinggal mencari berapa periode sama frekuensinya. Nah, periode di sini P-nya 0,05. Ya kan? 0,05 sekon. Itu menempuh jarak dari A ke B. Berarti berapa gelombang kalau dari A ke B? C, B, A. Yang namanya satu gelombang dari A ke B ke C ke B ke A itu adalah satu gelombang dari A balik lagi ke A. Nah, kalau cuma dari A ke B itu berarti seberapanya gelombang? A ke B itu artinya 1/4 gelombang. A ke C berarti dari A ke B ke C. Ini artinya 2/4 gelombang atau setengah ya. Setengah gelombang. Dari A ke B ke C, balik lagi ke B, itu artinya berapa gelombang? Ayo. Seberapa gelombang? Tinggal urutin aja. 1/4, 2/4, 4. Lanjut lagi dari A ke B, C ke B, balik lagi ke A. Dari A kembali ke A, berarti 4/4 alias 1 gelombang. Gitu ya prinsipnya, ingat? Oke, balik lagi ke sini. Dia dari A ke B, berarti 1/4 gelombang. Alias 0,25. 0,25 kan? Kita kalikan 100, kalau kali 100 kan jadi 5/25 kan? Atas kali 100/100, ya. Kecilin deh, bagi 5. 1 bagi 5, 5/5 alias 0,2.
Oke, ada pertanyaan di sini. Satuannya sekon ya. 0,2 sekon. Itu untuk titik periode. Terus frekuensinya gimana? Frekuensi itu kontak banyaknya gelombang per T. Atau bisa juga pakai rumus F itu adalah 1 per periode. Kebalikan dari periode. Kalau kita udah tahu periodenya 1/5, berarti otomatis F-nya adalah 5 per 1. Alias 5 S. Itu aja. Jelas? Oke? Ngerti semua? Jadi tinggal dibalik aja. Kalau periodenya 5/25 berarti fakta atau frekuensinya 25/5. Jawabannya yang mana dong? Jawabannya berarti yang jawabannya berarti yang oke? Oh iya, yang kurang bisa ngikutin di screenshot aja. Jangan lupa screenshot ya untuk penjelasannya. Kalau nulis kan lama, jadi kalau butuh penjelasan cepat di screenshot bisa. Oke, yang nomor 19. Dari tabel percobaan di atas yang mempunyai periode sama ditunjukkan oleh nomor. Pakai rumus yang tadi, coba dihitung sendiri. Periode itu titin. T per N. Jumlah getaran itu adalah N. Waktu adalah T-nya. Jadi kamu tinggal bagi waktu per jumlah getaran untuk mencari periode. Nomor 1, 5/10. Dikecilin jadi setengah. 1/5 kan? Terus, yang nomor 2, 10/40. Berarti jadinya berapa? 1/4. Yang nomor 3, waktunya 15. Jadi 15/45. Dikecilin jadi berapa? 15/45 disederhanakan jadi 1/3. Yang nomor 4, 20/80. Dikecilin jadi disederhanakan jadi 1/4. Nah, kelihatan deh mana yang sama periodenya. 2 dan 4. Jadi ya jawabannya yang nomor 19. Oke. Lanjut nomor 20. Nomor 20 masih ingat gimana itu cara ngerjainnya? Yang di sini. Sama di sini. Ini berarti berapa gelombang? Ingat nggak sampai sini? Dari sini sampai sini itu berapa gelombang? Kalau puncaknya di sini sampai sini ini disebut satu gelombang atau lambda. Lambda adalah panjang satu gelombang. Sedangkan di sini itu diketahui dari sini sampai gabus itu 90 cm. Berarti lambdanya berapa dong?
Dari sini sampai sini itu 90 cm. Sedangkan yang harus kita cari adalah satu lambda. Cukup satu gelombang aja. Satu gelombang terdiri dari bisa dari puncak ke puncak atau dari pangkal ke pangkal sini. Ya, pokoknya satu bukit satu lembah itu adalah satu gelombang. Atau dari puncak ke puncak, jadi gini kan. Nah, sampai sini itu disebut satu gelombang. Pokoknya ada 4 bagian lah. 1, 2, 3, 4. Nah, itu satu gelombang. Lambdanya berapa dong? Dibagi aja. Kalau kata sih secara simpelnya dibagi aja. Nah, kan? Ini bisa dibagi menjadi 3 bagian sama panjang. Karena ini 90 cm, berarti sini pasti 30 kan? Yang mau kita cari satu gelombang, berarti dari sini sampai sini aja. Berarti lambdanya adalah 60 cm. Berarti nggak kalian? Berarti nggak kalian? Caranya? Enggak. Sini sampai sini 90 cm. Kakak bagi jadi 3. Oh, berarti kan kalau 90 dibagi 3, sini 30, 30, 30. Yang mau kita cari adalah satu gelombang. Satu gelombang dari puncak ke puncak. Sini sampai sini. Berarti kan 60. Oke? 60 cm. Itu cari simpelnya. Kalau pilihan dada, kamu bisa pakai cara ini. Tapi kalau misalnya urean, berarti kamu cari dulu. Ini berapa gelombangnya? Dari gabus ke gabus lagi itu panjang gelombangnya berapa? Dari sini ke sini 1. Sampai sini berarti setengah. 1,5 gelombang ya. Sini ke sini kan 1 gelombang. Dari sini sampai sini itu berarti setengah gelombang. 1,5 ke gelombang. 1,5 gelombang. Tinggal dikali aja nanti. 1,5 gelombang itu berarti 2. 3/2. 3/2. 3/2 lambda itu sama dengan 90 cm. Berarti lambda sama dengan 2/3 kali 90 alias 60. Kalau pakai cara seperti ini. Kalau di uraian mungkin pakai cara enggak. Jadi kayak gini. Kamu lihat dulu ini berapa gelombang? 1 sampai sini kan setengah. 1,5 gelombang. 1,5 gelombang itu kan 32 lambda. Sama dengan 90 cm. Berarti lambda sama dengan, nah 3/2 pindah ke kanan jadi 2/3 dikali 90. Ya. Coret-coret sini 3 kali 2, 60 cm. Untuk mencari lambdanya 60 cm. Terus diketahui apa? Oh, F-nya udah diketahui, frekuensinya udah diketahui 2Hz. Yang disuruh mencari adalah P-nya, cepat tambat gelombangnya. Cepat tambat gelombangnya apa? Lambda dikali F. Jadi cukup 60 cm dikali 2. Alias 120 apa? Centimeter per second. Karena kita masih dalam senti 60-nya. Kecuali kalau misalnya disuruh dalam bentuk meter, berarti kita ubah dulu 60 cm. Gitu ya? Jawabannya berarti yang dari. Oke, nomor 21. Nomor 21 itu caranya sama. Di sini lambdanya adalah 9.000 meter. Belum kelihatan. Oh, udah. Oke, gimana itu yang nomor 21? Itu soalnya mirip. Caranya mirip, tapi kalian harus mencari cepat rambat bunyinya, P. Cepat rambat bunyi, rumusnya apa? S sama dengan P kali T. Bunyi ya, S bunyi.
S sama dengan P kali T. Berarti untuk mencari P, S per T. S-nya udah diketahui 9.000 meter, T-nya 2 detik. Tinggal dibagi, 9.000 dibagi 2 detik. Berapa? Ayo, berapa? 4.500. Iya, 4.500. Berarti itu mediumnya adalah medium apa yang tepat? Gelas. Gelas. Oke, 21 jawabannya gelas. Lanjut, nomor 22, telinga. Bagian-bagian telinga. Ayo, ingat nggak kalian nomor 1 apa namanya? Nomor 1 itu tulang-tulang pendengaran. Nomor 1 itu tulang-tulang pendengaran. Terdiri dari 3 tulang itu. 1, 8, sama 7. Tulang-tulang pendengaran. 1, 8, 7. 1, 8, 7 itu disebut tulang apa aja? Ingat ya kalian. Nomor 1, 8 sama nomor 7. Namanya tulang malas. Apa itu malas? Ayo. Malas. Martil landasan sang Gurdi. Oke, martil landasan sang Gurdi. Terus yang nomor 9 apa? Gendang ke telinga. Nomor 10 jelas ya, liang ya. Liang telinga. Yang nomor berapa itu? 3. 3 itu saraf. Nomor 2 itu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran. Nomor 3 itu ototnya itu. Nomor 3 itu otot. Nomor 4-nya aja saraf. Nomor 4 itu saraf. Nomor 5 itu koklea. Nomor 6, apa namanya nomor 6? Saluran eustasius. Oke. Jawabannya yang nomor 22 yang mengubah getaran suara menjadi persepsi pendengaran itu yang C. Koklea. Terus yang nomor 23 yuk, pernyataan yang benar tentang pemanfaatan pemantulan bunyi. Nomor 1 benar, mengukur kedalaman 2. Nomor 2 benar, mengukur umur fosil enggak, itu pakai karbon. Jadi jawabannya yang A. 23A ya. Mengetahui kondisi bayi dalam kandungan itu USG, itu pemantulan bunyi. Terus oke, bentar lagi berakhir ya, tinggal 1 menit. Yuk, nomor 24. Bayangan pada huruf A terjadi karena cepat aja. Karena apa? Sumber cahaya lebih kecil daripada bendanya.